jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman, ibadah jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Haumahu. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nona Y. Tutupari. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 30 Juni 2026 bagi calon suami istri, Saudara Reynaldo Manait dan Saudari Ventia Pesireron. Kedua calon mempelai adalah anggota jemaat Gereja Protestan Maluku Ariate Klasi Seram Barat. Kedua calon mempelai akan mengikuti konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan bagi kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Warta Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 21 Juni 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nona Y. Tutupari dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 9. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayanan Minggu 28 Juni 2026 sebagai berikut. Jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia, majelis bertugas dari sektor Kenanga, pengisi pujian paduan suara sektor Kenanga. Jam 7 pagi di Gereja Peniel, majelis bertugas
Dari sektor Mawar Sarun, pengisi pujian Ensemble SMTPI. Jam 9 pagi di Gereja Peniel Majelis bertugas dari sektor Melati, pengisi pujian Vokal Grup Agung. Jam 6 sore di Gereja Peniel Majelis bertugas dari sektor Teratai, pengisi pujian paduan suara sektor Teratai dan Vokal Grup Nyong Peniel. Keempat, penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 14 Juni 2026 sebesar Rp24.783.000. Kelima, penerimaan persepuluhan, ulangi penerimaan persembahan kunjungan menyambut perjamuan kudus tanggal 5 Juli 2026 sebesar Rp20.056.000. Keenam, panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Keluarga di unit 2 sektor Dahlia berupa 1 pasang gambar perjamuan kudus. Kedua, Bapak Ongin Sekawail berupa 1 set sofa tamu. Dan 3, Ibu Parlestia Amanupunyo uang sebesar Rp1 juta atas pemberian sumbangan untuk menopang pelayanan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, pelaksanaan ibadah sekolah minggu pada hari ini berlangsung di Gereja Peniel pada pukul 11.00 WIB. Mohon kepada mama papa mengingatkan anak-anak untuk hadir dalam ibadah dimaksud. Kedelapan, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa waktu pertemuan orang tua dan siswa katekisasi bersama komisi dan pimpinan jemaat akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026, pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang, bertempat di Gereja Kasih Karunia. Mengingat pentingnya pertemuan ini, maka sangat diharapkan kehadiran orang tua bersama anak calon siswa katekisasi dalam pertemuan dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Kesembilan, pelaksanaan pembelajaran katekisasi akan berlangsung pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 19.30 WIB, bertempat di Gereja Peniel. Kesepuluh, pelaksanaan ibadah warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 18.00 WIB, bertempat di Gereja Peniel. Mohon kepada Bapak Ibu warga gereja senior dapat menghadiri ibadah dimaksud. Dan di saat ini dalam ibadah akan dilantik tim informasi, dokumentasi, dan publikasi Jemaat masa pelayanan 2025-2026. 11. Pelaksanaan ibadah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku cabang kategorial Peniel Angkatan Darat akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 19.00 WIB, bertempat di Gereja Kasih Karunia. Mohon kehadiran pemuda dan pemudi jemaat untuk turut serta dalam ibadah dimaksud. Ke-12, pemberitahuan untuk pertama kali rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 30 Juni 2026 bagi calon suami istri Saudara Reynaldo Manait dan Saudari Penti Pesireron. Kedua calon mempelai adalah anggota jemaat GPM Ariate, Klasis Seram Barat. Kedua saudara calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua mempelai dapat disampaikan secara tertulis paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah dimaksud. Ke-13, nyanyian persiapan ibadah nyanyian Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
kepada Tuhan Allah. Kami datang kepadamu. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Khutum dan salam. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan duduk kembali. Doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan,
kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani. Kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ukulele SMTPI Sektor Baki.
Jemaat kekasih Kristus, kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah di pagi ini, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dalam kitab Mazmur 137, ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi jemaat, pembacaan kita di saat ini terambil dari Mazmur 137, ayatnya pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-9. Dengan judul, Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melihat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Masih ada di dalam naungan tema bulan Juni, yaitu gereja rumah tangga dan pemberdayaan yang holistik. Untuk mengerti tema ini, tema mingguan kita gereja rumah tangga dan pemulihan trauma sosial. Jemaat kekasih Kristus, tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang membekas dalam hati, tersimpan dalam ingatan, dan terus hidup dalam kenangan. Luka itu disebut trauma. Trauma sosial muncul ketika seseorang atau suatu komunitas mengalami hal-hal yang menekan, seperti kehilangan, kekerasan, konflik, ketidakadilan, atau peristiwa yang menghancurkan rasa aman mereka. Pembacaan kita Mazmur 137 ayat 1 sampai 9
adalah nyanyian dari orang-orang yang terluka, yang kehilangan tanah air, rumah, identitas dan masa depan sewaktu mereka menjadi orang buangan di Babel. Saat ini pula banyak keluarga Kristen juga mengalami luka sosial. Konflik keluarga, kemiskinan, pengangguran, perpecahan dalam masyarakat, konflik antar kelompok, bahkan trauma akibat bencana dan ketidakadilan sosial. Firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa pemulihan bukan dimulai dengan melupakan luka, melainkan dengan membawa luka itu kepada Allah. Mazmur 137 ayat 1 sampai 9 adalah mazmur ratapan. Pergumulan orang Israel di tanah perbudakan, dan di tanah itu Allah mendidik mereka supaya mereka mengingat Allah di dalam kesukaran. Mazmur 137 ayat 1 dan 9 ada 3 keadaan penting yang perlu jadi catatan dan perhatian kita bersama. Ayatnya yang pertama menunjukkan kesedihan yang mendalam karena kehilangan. Orang Israel kehilangan apa yang menjadi tanah air mereka. Orang-orang terkasih ditinggalkan. Hak-hak hidup mereka dirampas. Bahkan hak untuk berbicara pun sebagai seorang yang ada di dalam tanah pembuangan tidak diizinkan. Hal itu membuat orang Israel merasa sedih. Dan ayatnya yang pertama menggambarkan hal itu. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Kota Allah yang kudus, tempat perjumpaan orang Israel dengan Allah. Sion dan Yerusalem adalah bukti identitas mereka sebagai umat Israel yang percaya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai Allah mengizinkan mereka menuju ke tanah perbudakan itu? Sehingga kesedihan dan kehilangan mendalam yang mereka ratapkan dan mereka sampaikan kepada Allah. Hal yang kedua, pergumulan untuk mempertahankan identitas iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam. Bagaimana orang Israel mempertahankan keyakinan iman mereka yang diajarkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub di tengah situasi tekanan dan intimidasi yang begitu kuat dari penguasa orang Mesir ketika itu di Babel. Hal itu membuat orang Israel mengingat kasih dan setia Tuhan. Ayat kedua sampai ke-6, pada pohon-pohon gandarusa itu kita menggantungkan kecapi kita, alat untuk memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan Allah di Sion dan Yerusalem. Semuanya harus digantung. Kalaupun kecapi itu dipergunakan hanya untuk menyenangkan hati mereka dan pujian-pujian mereka. Itu membuat orang Israel tersiksa dari generasi ke generasi, sehingga orang Israel berseru-seru dan memanggil nama Tuhan. Dan dalam seruan itu ada suatu hal yang terpenting dapat kita lihat, bahwa ayatnya yang kelima dan keenam, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Ayatnya yang keenam, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Orang Israel menyampaikan bahwa di tengah-tengah tekanan dan intimidasi dalam pergumulan yang berat di Babel itu, mereka mempertahankan eksistensi mereka sebagai orang Kristen.
bahwa di tengah-tengah tekanan hidup pun apapun dan seberat apapun, mereka tidak akan pernah merupakan Yerusalem. Tempat di mana mereka berjumpa dengan Allah dan mereka meyakinkan keyakinan kepada Allah. Jika mereka tidak mengingat Yerusalem, biarlah langit-langit mereka, lidah mereka melekat pada langit-langit mereka. Apa jadinya saudara-saudara jika lidah mereka telah melekat di langit-langit? Ini sesuatu yang sangat sukar. Karena itu mereka mengingat tentang Allah supaya Allah tidak merupakan mereka. Allah melihat mereka bahwa mereka tidak pernah meninggalkan keyakinan mereka meskipun di tengah-tengah tekanan dan pergumulan hidup yang berat. Ayatnya yang ke-7 memperlihatkan kerinduan akan keadilan serta pemulihan yang Allah berikan bagi orang Israel. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-7, 8 dan 9. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Orang Israel dalam pergumulan hidupnya, dalam kerinduan kepada Allah untuk melakukan keadilan atas hidup dan kehidupan mereka, mereka menyampaikan keinginan mereka. Bahwa ada orang Edom dalam kesukaran dan pergumulan meminta supaya Yerusalem diratakan. Dan biarlah Tuhan berperkara atas hidup dan kehidupan mereka, bukan orang Israel. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa pemulihan dimulai ketika kita jujur mengakui dan membawa luka kita kepada Allah. Kita mesti secara total membawa secara jujur kepada Allah dan mengakui segala luka kita. Sebab terkadang luka itu ditutup rapat, menjadi dokumen yang hitam dan kelam, terbawa dalam ingatan dari waktu lepas waktu. Dan senyum kita adalah senyum yang tidak tulus. Senyum kita berisi dendam dan amarah, sehingga kemudian menjauhkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan di saat ini, hal yang pertama menjadi pegangan bagi perjalanan kehidupan kita menyusuri lorong-lorong hidup di tengah-tengah dunia yang sementara. Ingatlah selalu, jika kita luka di waktu-waktu pemulihan, saudara-saudara dan saya harus jujur kepada Allah, supaya Allah mengangkat beban-beban itu. Pesan yang kedua, pemulihan terjadi ketika kita tetap memegang identitas iman kita di tengah-tengah situasi trauma. Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadi ketetapan Allah. Pemulihan akan terjadi ketika kita benar-benar memegang ketetapan-ketetapan Allah itu di dalam iman. Sebab di dalam tekanan, terkadang orang kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam beban-beban hidup yang berat, kemudian orang lari dari iman itu. Orang lupa bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang hanya sementara. Namun setiap langkah dan perbuatan tutur kata kita akan dipertanggungjawabkan. Seperti orang Israel yang mengingat Sion dan Yerusalem, tempat umat Tuhan dan para pelayan berjumpa dengan Allah dari waktu ke waktu. Sion dan Yerusalem tidak pernah dilupakan. Kota Allah yang Maha Kudus, tempat perjumpaan umat Tuhan dan para pelayan dengan Tuhan. Dan terkadang sebagai orang percaya, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah intimidasi, ketum berpikir bahwa ketum kuat. Tapi ternyata ketum pun kekuatan itu terlalu kecil. Kekuatan Allah itu lebih besar daripada kekuatan manusia. Bahkan persekutuan jemaat ini
Karena itu kita harus, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mengingat Sion dan Yerusalem. Seperti orang Israel dalam tekanan hal-hal yang berat di tengah-tengah keterbatasan hidup dan intimidasi, orang Israel diingatkan untuk senantiasa mengingat Tuhan. Apakah kita juga mengalami hal itu sekarang ini di tengah-tengah kehidupan keluarga? Sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah dan ibu, ataukah persekutuan ini kita mengalami goncangan beban hidup yang berat dan terintimidasi? Apakah hak-hak hidup kita kemudian mengalami ketidakadilan? Apakah kita hidup di tanah yang pasti? Itulah menjadi pergumulan orang Israel ketika itu, dan saat ini juga kita juga mengalami pergumulan seperti itu. Karena itu Tuhan kasih ingat untuk katong semua, jangan lupa Sion dan Yerusalem. Perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Setiap gerak, langkah dan pikiran itu harus diserahkan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab iri hati, dendam, amarah, kebencian itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, tetapi menjauhkan kita kepada Allah. Sebab pembalasan itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Karena itu kita hanya membawa beban-beban kita seperti di Babel kepada Allah. Bawalah senantiasa. Sebab Allah Israel itu tidak pernah terlelap sedetik pun untuk menjaga kawanan domba gembalaannya. Allah Israel itu menginginkan kita supaya kita berserah sungguh-sungguh, membawa luka-luka itu dan pergumulan itu sungguh-sungguh kepada Allah. Supaya Allah memulihkan, bukan kita memulihkan. Kita hanya alat yang Tuhan pakai. Kita adalah hamba-hamba dan orang percaya yang tidak mustahak tanpa Allah. Tidak bisa berbuat ini dan itu jika Allah tidak bersama-sama dengan kita. Karena itu jadilah orang Kristen yang tetap percaya seperti orang Israel. Bukankah kita hidup sekarang ini seperti di Babel? Banyak hal kita alami seperti di Babel. Tetapi ingatlah selalu, arahkan hati dan hidup kita kepada Allah supaya Allah memulihkan kita dalam kerendahan. Tangisanmu dan tangisanku tidak akan jatuh ke tanah sia-sia. Pergumulan saudara-saudara dan saya kepada Allah supaya meminta berkat penyertaan kepada orang yang membenci dan merencanakan kejahatan bagi kita adalah jalan-jalan kita menuju kepada pemulihan itu. Karena itu tetaplah berserah. Hal yang ketiga, pemulihan menjadi nyata ketika kita menyerahkan kepada Allah supaya Allah memberikan keadilan, dan pada waktunya kita akan melangkah menuju kepada rekonsiliasi. Perbaikan-perbaikan akan Allah lakukan dalam setiap langkah-langkah hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu Paulus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Katong setiap hari berdoa, tapi katong sembikin kasih. Katong sembawa orang-orang yang merancangkan ketidakbaikan for katong untuk Tuhan. Itulah jalan-jalan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau lewat di pinggir rumah, oh dia sudah bikin beta hati yang senang, ya. Kalau setel seng suara itu bahaya. Kalau setel seng suara nih akan belum terlalu berat. Kalau seng suara lalu tambah muka sedikit bangkalai, ya. Lu tahu roti yang paksa naik ini kan setengah mati. Itu sembule. Hati itu mencerminkan katong mengasihi benar-benar Allah. Kalau katong mengasihi Allah, katong mesti mengasihi sesama. Sebab terkadang orang hanya melihat dari luar, tidak tahu di dalam. Orang hanya melihat bangunan ini megah, tapi di dalam seperti Babel. Bergumul
dalam tekanan. Sehingga orang harus hidup di dalam penyerahan diri kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa orang Israel keluar dari tanah perbudakan itu berjalan lenggang. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan orang beriman. Orang Israel sing bikin busur anak panah, sing timpa Firaun jadi parang. Orang Israel sing duduk setiap hari rancang kejahatan. Tapi orang Israel bawa seluruh pergumulan itu kepada Allah. Karena itu jangan lupa saudara-saudara dan saya sementara ini ada di Babel. Dan orang yang hidup di dalam tekanan itu harus benar-benar bawa pergumulan untuk Tuhan. Ya, harus bawa benar-benar sungguh-sungguh itu kepada Tuhan. Sebab semua orang bisa tahu, tapi yang maha tahu itu Allah. Seluruh keresahan, hati yang menangis, pergumulan hidup yang berat sebagai seorang janda dan duda, di tengah situasi sosial dan keterpurukan dewasa ini, orang butuh keyakinan yang sungguh. Karena itu Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, itu pernyataan iman Paulus. Sebab dia sudah mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau dalam persekutuan, kalau ada Yudas itu jangan tak kejauh. Tuhan Yesus yang bikin baik dan bikin tanda-tanda mujizat, saya Yudas jual. Dan 30 keping perak. Karena itu Yesus sampai ada di tiang kayu salib, Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh penurut, daging lemah. Ingatan, roh penurut, daging lemah. Orang percaya hidup di masa peperangan iman bukan lagi tanda-tanda mujizat. Tuhan Yesus itu hadir, diutus oleh Bapa di surga supaya orang percaya, karena orang mesti lihat dengan mata kepala bahwa Allah itu hidup. Setelah Tuhan Yesus membuat tanda-tanda heran atau tanda-tanda mujizat, antum pun waktu habis. Dan saat ini masa kerja Roh Kudus. Roh Allah yang telah ketumpung orang tua, tete nenek moyang mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katom bawa ketumpung anak-anak, cucu-cucu bawa per Tuhan. Roh Allah itu, Allah yang saya dapat lihat itu ada tinggal dalam ketumpung diri. Penolong itu ada dalam ketumpung diri. Karena itu roh itu harus dibakar setiap waktu. Supaya saudara-saudara bisa melihat dunia ini dengan kacamata iman. Ya, firman bilang masa ini masa peperangan iman, bukan tanda-tanda mujizat. Mujizat itu akan terjadi setelah orang melalui peperangan iman. Kalau saya sendapa orang akan bersaksi ketika orang sudah mengalami kesukaran itu. Ya, orang-orang yang berdiri dan bersaksi tentang kuasa Allah bersama-sama dengan dia karena dia sudah mengalami. Saudara-saudara bisa lihat ya, ada orang yang beribadah lalu datang bilang kata Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Jangan sampai dompung Alkitab lain, ketemu Alkitab lain. Ya. Tapi masa ini masa kerja Roh Kudus, masa peperangan iman. Bapak Ibu bukan pertandingan iman. Ya, masa peperangan iman. Karena itu setiap hari ketum berperang dengan ketum pun diri sendiri. Orang ada bikin sensuka, ketum mau ikut setan pun mau, kah ikut Tuhan pun mau. Itu peperangan. Kalau kita berhadapan dengan penguasa dan pemimpin yang lalim, apa yang harus kita perbuat? Bukankah orang Israel berdoa kepada Raja Mesir? Berdoalah kepada dia supaya Tuhan memberikan hikmat baginya. Sebab hanya itu jalan orang-orang beriman. Ingatlah selalu saudara-saudara, iman kita tidak dibungkus, tetapi iman kita sudah keluar. Bercahaya membahana. Karena itu marilah kita menjadikan rumah tangga kita, eklesia domestika, sebagai tempat di mana air mata dihargai.
Marilah jadikan eklesia domestika, gereja rumah tangga di mana luka-luka batin itu disembuhkan. Jadikan gereja rumah tangga kita di mana iman itu dipelihara. Ajar anak-anak baik-baik. Sebab kesukaran itu sudah semakin hari, semakin mendekat. Anak-anak itu tidak bisa diberikan bubur sun saja. Anak-anak itu tidak bisa diberikan bubur tapis saja. Tetapi anak-anak itu harus diberikan nasi yang keras. Diberikan kaladi, diberikan kasbi, supaya mereka kuat menghadapi tantangan dunia ini. Sembisa, kasih sayang itu bukan sebatas menyampaikan dengan pelan. Tidak. Kasih sayang itu harus diingatkan, sebab ada roh yang bekerja untuk menghancurkan persekutuan jemaat. Karena itu kemarin firman Tuhan bilang, ketika perempuan yang pegang Tuhan lalu dia berjual, beta kira don tahu don pun nama. Lalu yang pegang tenung itu, orang andalkan dia pun kekuatan. Iko Paulus dan teman-teman dan Paulus balik. Oh saya stop. Paulus bukan pi lalu bilang kata, kawan, ale jangan ganggu-ganggu beta. Sebab ini beta pun kerja. Dia sendiri bilang, mereka adalah hamba Allah yang akan menyampaikan kebenaran kesukacitaan. Tapi mengapa Paulus bilang, oh saya tado, sebab Paulus tahu setan yang pakai saya. Karena itu, kalau ada ingatan-ingatan oleh pelayan dari mimbar ini, jangan lupa, itu kasih sayang. Sebab ada roh kebencian, roh dendam dan iri hati merajalela dan kemudian bikin jemaat ini kotak-kotak. Yang ini pro ini, yang ini kontra ini. Pro dan kontra itu Tuhan marah. Sebab Tuhan sempurna ajar katong hidup di dalam kasih. Kasih seorang akan yang lain. Itu Yesus bilang. Ya, jangan karena ale dong pun senang lah orang lain susah. Boleh, semua mesti senang. Waktu susah, semua mesti susah. Boleh waktu orang lain senang, katong tertawa. Katong menangis. Orang lain ada menangis, katong tertawa. Jadikanlah eklesia domestika, gereja rumah tangga adalah cara Allah memulihkan kasih dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dalam eklesia domestika itu tempat di mana gereja rumah tangga pengharapan dibangkitkan. Jadi ingatan, biar susah lagi, jangan kasih tinggal apa yang pernah dijanji. Biar sukar lagi, jangan kasih cerai anak-anak dong. Biar sukar lagi, jangan pernah lari. Sebab katong kesukaran penderitaan ini belum sempat, belum waktunya untuk meneteskan darah dan nyawa. Belum. Akan pun waktu ada. Karena itu siap-siap. Rumah setiap hari sembayang. Ya. Bapak, Ibu sembayang. Piala dunia nih gereja susah sedikit. Tuh apalagi tadi Belanda bermain lagi. Jerman bermain lagi. Ingatan. Namanya piala dunia. Bukan piala surga. Ya, jadi piala dunia ada gancang, tapi ingatan piala surga di rumah juga mesti gancang. Sembahyang dengan anak, panggil dong. Sebab kadang-kadang juga gara-gara Jerman, Brasil, Argentina dan Belanda juga tumbuk melawan. Ya, baku melawang itu baku melawang baik-baik saja. Jangan baku melawang lasin suara, itu Tuhan marah. Ya, firman Tuhan hari ini kasih ngakatong. Hidup baik-baik. Satu sayang satu. Masing-masing orang pun Babel ada. Tapi ingat, kasih Tuhan itu lebih besar dari Babel itu. Antua akan tuntun orang Israel keluar dari tanah perbudakan tanpa perperangan. Karena itu ketemu mesti berdoa. Hai orang-orang tua dan orang muda, ingatlah selalu, berdoalah setiap waktu dan mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan inginkan. Hai opa-opa dan oma-oma, berdoalah untuk kebaikan jemaat ini.
Berdoalah sebab doa-doa saudara sangat kuat. Sebab saudara-saudara mengalami begitu banyak persoalan hidup, asam garam hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara tahu bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya. Saudara-saudara jadi teladan bagi kami orang-orang muda yang tetap bertahan di tengah-tengah kesukaran. Ingatlah selalu, pengharapan di dalam Kristus itu tidak mati, tetapi bangkit dan tetap hidup di tengah-tengah tekanan. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, Injil itu tidak akan pernah padam dan dibatasi. Yesus pernah bilang, ale batasi beta batu bicara, batu tu benda mati sehingga ada mulu. Tapi Tuhan Yesus bilang, oh saya batasi beta batu bicara. Karena itu hiduplah dalam pengharapan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasa bagi kita untuk menghadapi pergumulan ini. Tuhan sayang katong semua. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois Bapak Eros Haloteru. Shalom. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia yang mengenal hatiku penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak
bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia yang mengenal hatiku penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku penuh penyesalan dosa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia yang menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia yang menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saudara-saudara jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari duet AMGPM Ranting Bakung. Dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku. Lebih dari segalanya, Kau curahkan kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari yang ku cari,
Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur, namun sebelumnya dengarkanlah anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sambil persembahan diberikan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365C dan 365B ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan ambil hidupku.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur dan persepuluhan kami. Terima dan sucikan persembahan kami Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Disilahkan duduk. Jemaat kekasih Kristus, secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Orsid Ensemble dan vokal grup perempuan sektor Kenanga. Mohon maaf perempuan sektor Bakung.
Saudara-saudara jemaat, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan ada di dalam pelantikan tim dokumentasi, informasi dan publikasi jemaat yang didahului dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Majelis Jemaat. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI kelas 10 Ambon, Jemaat GPM kategorial TNI AD Penyelentas. Surat keputusan Majelis Jemaat nomor 04/skep/KPA datar JBP J.2/6 Rumawi /2026 tentang pengangkatan tim dokumentasi dan informasi Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI AD Penyelentas. Dalam rahmat Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Penyelentas menimbang A. Bahwa untuk menunjang layanan informasi dan dokumentasi jemaat yang baik dibutuhkan satu tim kerja yang berkompeten. B. Bahwa pengangkatan dan penetapan dimaksud sebagaimana poin A perlu ditetapkan dengan surat keputusan jemaat GPM kategorial TNI AD Penyelentas. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 9 pasal 20 tentang perangkat kepengurusan gereja. 2. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat bab 9 tentang alat kelengkapan tim jemaat, tingkat jemaat. 3. Ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 1 tahun 1978 junto ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi Gereja Protestan Maluku. Memperhatikan hasil keputusan Majelis Jemaat tanggal 19 Juni 2026 memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat dan menetapkan tim pengelolaan informasi dan dokumentasi Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI AD Penyelentas masa pelayanan tahun 2026-2030 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tim pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 21 Juni 2026. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI AD Penyelentas Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Beno, tembusan disampaikan kepada 1. Masing-masing pengurus untuk dilaksanakan 2. Resip. Lampiran surat keputusan Majelis Gereja Protestan Maluku kategorial TNI AD Penyelentas nomor 04/skep/KPA datar JBP J.2/6 Rumawi /2026 tanggal 21 Juni 2026 tentang tim dokumentasi dan informasi Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI AD Penyelentas masa pelayanan 2025-2030. 1. Ketua Ariandi Yohanes Rondo Nubu. 2. Sekretaris Yowelsi Samuel Latu Mayrisa. 3. Bendahara Olivia Venesia Cleo Patrix Sihaya. 4. Anggota 1. Ekber Yesayas. 2. Julio Sihaya. 3. Natalia Frida Talapesi. 4. Dendri Alprani Heumase. 5. Luna Diles Nicholas. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 21 Juni 2026. Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Penyelentas, Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Bueno. Selesai. Akta pelantikan berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPM kategorial TNI AD Penyelentas nomor 04/skep/MJ datar JPB E.2/06/2026 yang baru saja dibacakan
Maka sebagai hamba Yesus Kristus dengan ini, saya melantik tim dokumentasi, informasi, dan publikasi Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas di dalam nama Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kepada saudara-saudari yang baru dilantik, ingatlah bahwa tugas saudara-saudari tidaklah ringan. Karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mintalah selalu pertolongan Tuhan yang telah memanggil dan memilih saudara-saudari. Firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 dan Filipi 2 ayat 14 berbunyi demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Untuk tugas pengutusan itu, saudara-saudara arahkanlah hidup saudara-saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bagian doksologinya akan kita nyanyikan. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami bawa ke altar Tuhan Allah yang kudus dan hidup, yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kehidupan umat Tuhan dan para pelayan di jemaat ini dalam seluruh aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur karena Tuhan Allah memberikan kami kekuatan, sehingga seluruh proses pelayanan di dalam jemaat ini yang kami lakukan secara pribadi, keluarga maupun persekutuan, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mendengar seruan kami, Tuhan menjawab kami seturut cinta dan kasih sayang Tuhan Allah bagi seluruh perjalanan umat Tuhan yang telah kami layani. Kami sadar sungguh dalam seusbu ini ada banyak hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kami minta ampun, dan biarlah di dalam cinta, dalam kasih dan perlindungan-Mu, kami akan memasuki hari-hari hidup kami di usbu yang baru dengan damai dan sukacita. Tuhan Yesus, sediakanlah berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Ya pengasih, ya penyayang, kami berdoa kepada Tuhan Allah, menyerahkan janda duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia, penyandang disabilitas. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan mereka untuk Tuhan, dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir. Anak-anak Tuhan di tanah-tanah rantau, anak-anak Tuhan yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, baik di rumah maupun rumah sakit. Tuhan Allah, damai sejahtera Kristus menyertai seluruh perjalanan kehidupan mereka. Jamahan lawatan tangan kasih sayang Tuhan Allah menguatkan mereka. Ya Allah, Bapa di surga, jangan tinggalkan kami. Semua panitia dan tim-tim yang dibentuk di dalam jemaat ini untuk tugas pemberitaan penginjilan, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus tim informasi, dokumentasi, dan publikasi jemaat yang baru saja dilantik, kami minta Tuhan memberkati mereka, supaya dari kehidupan mereka terpancar kasih Kristus dan nama Tuhan Allah dipuji dan dipermuliakan. Setiap orang umat Tuhan yang memberi untuk menopang tugas-tugas pekerjaan pelayanan di dalam jemaat ini, baik dalam bentuk ungkapan syukur, persepuluhan, bahkan sumbangan sukacita dari satu keluarga di sektor Dalia, Bapak Ongen Sekawail, Ibu Lesta Amunupunyo. Tuhan Allah memberkati seluruh perjalanan kehidupan anak-anak-Mu ini, Bapa. Biarlah syukur kami, nyanyian kami, Tuhan Allah, didengarkan oleh Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, dan Bapa kembalikan itu menjadi berkat yang melimpah ruah dalam seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu, ya Allah. Seperti di Babel, orang Israel menyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk Tuhan. Kami juga serahkan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan dalam pergumulan-pergumulan hidup kami untuk Tuhan sepenuhnya.
Kami meminta Tuhan mendengar. Kami meminta Tuhan menjawab kami. Kami meminta Bapak berdiri selalu jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menjaga umat Tuhan dan para pelayan di setiap lorong-lorong negeri ini. Setiap anak-anak Tuhan yang hendak berpergian meninggalkan jemaat ini menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Damai dan pelindungan Kristus menyertai seluruh perjalanan kehidupan mereka, Tuhan.